Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya hari ini? Saya percaya hari ini Anda dalam kondisi yang luar biasa. Saya percaya juga ada hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah kita, dimanapun kita berada. Hari ini saya mau berbagi sesuatu yang sangat pribadi, personal, sesuatu yang Tuhan pulihkan dalam hidup saya. Dengan judul pesan saya hari ini adalah Dari Luka Anak Menuju Hati Bapa. Saya tumbuh dengan ayah yang hadir secara fisik, namun absen secara hati. Beliau keras, tegas, dan jarang menunjukkan kasih. Saya tidak pernah mendengar kalimat, "Nak, Papa bangga padamu." Yang saya dengar justru, "Kamu salah, kamu kurang." Dan tanpa saya sadari, saya tumbuh dengan perasaan aku harus berprestasi agar layak dicintai. Itulah luka seorang anak, luka yang tidak selalu terlihat, tapi terasa sangat dalam. Saudara, waktu saya merenungkan hal ini, saya sadar ternyata bukan hanya saya yang pernah merasa begitu. Mungkin banyak di antara kita di sini yang tumbuh dengan ayah yang hadir, tapi hati kita merasa jauh. Kita tidak kehilangan figur ayah secara fisik, tapi kehilangan kehangatan kasihnya. Kita belajar tersenyum, tetapi di dalam hati ada ruang kosong yang tidak pernah benar-benar terisi. Luka yang sunyi tapi nyata. Inilah yang disebut fatherless generation. Bukan karena ayahnya meninggal, tapi karena hatinya tertutup. Ayah ada, tapi kasihnya tidak sampai. Dan luka seperti ini membuat anak kehilangan rasa aman, kehilangan validasi, kehilangan tempat untuk merasa cukup. Kita belajar menahan air mata, pura-pura kuat, padahal hati kita sangat rindu pelukan. Kita belajar menahan air mata, pura-pura kuat, padahal hati kita sangat rindu pelukan. Mazmur 68 ayat 6 berkata, "Bapa bagi anak yatim ialah Allah yang di kediamannya yang kudus." Tuhan tahu luka itu, dan yang ingin dikenal bukan hanya sebagai Allah yang besar, tetapi sebagai Bapa yang penuh kasih. Tapi saudara, luka yang tidak disembuhkan tidak berhenti di kita. Tanpa sadar, ia menetes hubungan kita dengan orang lain, dengan pasangan, bahkan dengan Tuhan sendiri. Saya belajar satu hal penting, apa yang tidak disembuhkan akan diwariskan. Saya pernah merasa harus selalu benar, selalu cukup, selalu diterima. Bahkan dalam pelayanan pun kadang saya tanpa sadar lebih mencari pengakuan daripada hadirat Tuhan itu sendiri. Begitulah luka bekerja, dia menular. Kita melukai orang lain karena kita sendiri belum sembuh. Tapi catat, kabar baiknya saudara, perjalanan dari luka menuju hati Bapa selalu dimulai dari kesadaran. Ketika kita berkata, "Tuhan, aku terluka," disitulah Tuhan mulai menyentuh hati kita dengan lembut. Saya ingat sebuah momen di mana Tuhan menyentuh bagian terdalam hati saya di sebuah sesi di camp pria tentang hati Bapa. Dan di sanalah Tuhan mulai memulihkan saya. Kasih Bapa yang menyembuhkan. Saat itu saya sadar, saya harus mengampuni Papa saya, bukan karena beliau minta maaf, tapi karena saya ingin free, ingin bebas. Waktu saya melepaskan pengampunan itu, saya menangis lama di hadapan Tuhan, dan saya merasakan sesuatu yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Itu bukan pelukan dari Papa dunia saya,
tapi pelukan Bapa di surga. Kasih Bapa bukan teori. Kasih Bapa adalah pengalaman yang nyata. Mazmur 103:13 berkata, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Kasih yang lembut itulah yang menyembuhkan hati yang paling keras. Dan setelah hati saya disembuhkan, saya mengerti satu hal penting. Kasih Bapa tidak berhenti di saya. Kasih itu memanggil saya untuk menyalurkannya. Dari luka anak ke hati Bapa. Efesus 6 ayat 4 berkata, hai Bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ketika luka disembuhkan oleh kasih Bapa, kita berubah dari orang yang haus kasih menjadi orang yang menyalurkan kasih. Kita dipanggil untuk menjadi cerminan hati Bapa, untuk melindungi, bukan menakuti. Yang mendengarkan, bukan menghakimi. Yang memeluk, bukan menolak. Lukas 15 menggambarkan Bapa yang berlari menyambut anaknya. Bayangkan, ia tidak menunggu dengan tangan di pinggang, tetapi ia berlari menurunkan harga dirinya demi memeluk anak yang kotor dan berdosa. Itulah hati Bapa, dan itulah panggilan kita, menjadi warga kerajaan surga yang membawa kasih. Dunia tidak kekurangan pengajar, tapi kekurangan ayah rohani yang mau mendengar tanpa menghakimi. Mungkin hari ini ada yang berkata, Pastor, saya juga fatherless. Saya tidak tahu rasanya dicintai seorang ayah. Bapa di surga tahu, dan ia tidak hanya ingin menyembuhkanmu, tapi juga memakai lukamu menjadi seorang sumber kesembuhan bagi orang lain. Biarkan kasih Bapa mengalir melalui hidupmu, kepada anakmu, keluargamu, muridmu, bahkan rekan sepelayananmu. Sebab saat kita membawa hati Bapa ke dunia, kita sedang menunjukkan wajah kerajaan surga. Hari ini mari kita renungkan 3 hal sederhana. 1. Apakah saya sungguh sudah mengalami kasih Bapa? 2. Apakah saya sudah diubahkan oleh kasih itu? 3. Siapa yang bisa saya peluk minggu ini dengan hati Bapa? Mungkin sebagian dari kita masih membawa luka seorang anak. Tapi kabar baiknya, kasih Bapa sanggup menjadikan luka itu jalan menuju hati. Ketika kasih Bapa memenuhi hati kita, kita tidak lagi hidup sebagai anak yatim rohani, tapi sebagai anak-anak yang tahu siapa Bapanya dan tahu kepada siapa ia harus menyalurkan kasih itu. Saya mengutip dari Derek Prince, kebutuhan terbesar dari generasi ini bukanlah lebih banyak guru atau pengkhotbah, tetapi bapa-bapa yang menyatakan hati Allah. Mari kita menjadi pribadi yang demikian, bukan hanya orang Kristen yang taat, tetapi anak-anak Bapa yang membawa hatinya kemanapun kita pergi. Mari kita praktekkan, peluk anakmu malam ini dan katakan, kamu bangga padanya. Ini berlaku bukan hanya untuk seorang bapa, tapi juga berlaku untuk seorang ibu kepada putrinya. Shalom, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.